beberapa hari yang lalu kita tentang materi Mataram Senopaten. Kali ini kita akan belajar dari keris Madura Sepuh ya, yang seera Majapahit. Karena memang ini punya ciri khas, terutama di materi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita masih akan belajar untuk memperkirakan jadi sebuah keris itu dari era apa atau dari zaman apa ya. Jadi ini kita belajarnya nanti dari yang termuda ya. Kalau beberapa hari yang lalu kita tentang materi Mataram Senopaten, kali ini kita akan belajar dari keris Madura Sepuh ya, yang seera Majapahit. Karena memang ini punya ciri khas, terutama di materi. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita lihat langsung ya, ini kerisnya ya. Nah, jadi untuk kerisnya ini sendiri, kalau teman-teman lihat, dari kejauhan sudah terlihat khas ya. Jadi materi pamornya, jadi istilah orang punya agal ya, jadi kulit semongkonya itu kayak tebel-tebel gitu ya. Dan pamor seperti ini teman-teman tidak akan menemukan di daerah lain ya. Jadi ini memang khas dari daerah Madura ya, terutama dari Madura era-era Mojopahit ya. Kalau yang mirip seperti ini, kalau dari kejauhan mungkin di Jawa Barat ya, era Segaloh ya, atau Tangguh Segaloh. Cuma nanti bedanya di posisi besi ya. Kalau Segaloh agak ke tengah, terus sorsorannya agak lebar ya biasanya ya, bilanya agak lebih lebar juga ya. Cuman terus tebelnya itu masih kalah tebel kalau dibandingkan yang Madura. Kalau dari dekat nanti teman-teman bisa membedakan sendiri kok kalau lihat langsung ya. Nah, jadi ini kalau ini memang ramping ya, kita mungkin teman-teman hafal. Jadi kayak materi keris-keris Empu Koso sama ya, pamornya seperti ini ya. Nah, apakah di Madura di era baru apakah nggak ada? Ada ya yang bisa membuat pamor seperti ini ya, atau pamor Bromo Batu lah kalau di Madura nyebutnya ya. Kalau kita di Jawa nyebutnya pamor kulit semongko ya. Tapi kalau untuk membedakan yang lama dan yang baru nanti sebenarnya lebih mudah ya itu ya. Kalau materi lama sama materi baru itu cuman kalian memang harus sering-sering melihat langsung menghafalkan ya. Karena yang lama itu ya, porosi lama atau permukaan bila keris lama itu bentuknya, jadi yang kalian hafalkan paling cuma 3 ya, yang rawatan atau yang rumahan istilahnya, sama yang temuan nanti itu ada yang korosi karena temuan darat, temuan air memang beda itu memang, tapi teman-teman bisa hafalkan cirinya ya. Kalau ini yang lebih sebenarnya kerumahan tapi sempat nggak terawat lama, jadi ada bagian, terutama bagian ujung ini yang agak keropos, jadi seperti itu ya. Tapi sekali lagi kita bahas di materi ya, jadi sekali lagi kalau materi yang tebel-tebel seperti ini, agal, kempel, atau ngumpul seperti ini memang kalian akan temukan di daerah Madura. Kalian nggak akan temukan di kayak di Mataram, terus Tangguh yang lain kayak Madiun, nggak mungkin di Tuban, nggak akan temukan ya. Jadi ini memang khas. Jadi cara untuk belajar memperkirakan usia keris salah satunya dari materi dan rancang bangun. Ada banyak lagi ya sebenarnya, kayak detail rincikan dan gaya. Jadi ada banyak ya, cuman kita memang bahas yang lebih mudah dulu ya. Jadi sekali lagi dari materi bahan teman-teman bisa hafalin ya, bisa hafalin. Jadi biasanya tiap-tiap daerah, tiap-tiap era itu biasanya punya ciri khusus. Seperti kayak yang Tangguh Madura yang pamor seperti ini, walaupun yang apa di keris Tangguh Madura seperti ini semua enggak, ada banyak ya, bahkan paling banyak kalau di Madura. Cuma salah satunya yang bentuknya seperti ini adanya di Madura, teman-teman nggak akan temukan di daerah lain. Nah, mungkin itu dulu ya sekilas tentang menghafal dari materi Madura Sepuh yang seperti ini ya, terutama yang pamor-pamor yang tebal kayak pamor Bromo Batu seperti ini. Nah, kalau untuk lebih detailnya, bilanya ini langsung kita simak sama-sama. Nah, ini detail warongkonya ya, sebenarnya ini warongko lama ya, cuman ini saya gebek ulang dan istilahnya saya pelitur ulang lah, karena ini awalnya memang agak kusam banget ya, dan pendoknya ini saya ganti memang karena pendok lamanya nggak ada, hilang waktu saya dapat ya. Jadi ini pendoknya bukan pendok asli ya ini ya. Jadi ini warongko yang memang dari daerah Madura ya, sudah cukup langka ya. Ini sebenarnya kayu timoho ya, timoho lama ya, cuman saya cat ulang ini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilanya.
Nah, ini untuk detail bilahnya ya. Jadi terutama untuk materi pamor ini lebih kayak tebel ya, ngumpelnya ya. Orang punya agal ya. Kalau dengan segalo nanti, kalau segalo agak lebih tipis ya pamornya ya. Nah, kalau ini di Madura disebut pamor Bromo Batu ya, Bromo Batu. Tapi kalau di Jawa ini masuknya ngulit semongko, jadi kayak gitu ya. Jadi pamornya cukup khas ya, jadi sangat mudah dihafalkan ya. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Endi manis, endi madu, yen wis bisa nusmeng pasang semu. Pasamuwaning heb ingkang maha suci, kasikep ing tias kacakup, kasat moto lahir batos. Mana manis, mana madu, kalau sudah dapat menyelaminya, pertemuannya air yang maha suci, dipeluk dalam hati terselimuti, kelihatan lahir batin.